Ketika sudah berhadapan, keduanya terlihat gagah dengan memegang senjata andalan mereka masing-masing. Lubu mengangkat tombaknya lalu mengeluarkan serangannya kepada Dewa Thor. Dewa Thor menahan serangan tombak Lubu dengan palu besarnya. Salam Dewa Baku Hantam. Jika di episode sebelumnya kalian dibuat penasaran bagaimana kelanjutan tentang pertarungan Dewa Thor melawan manusia terkuat yakni Lubu, di episode kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pertempuran Ragnarok. Berlanjut dari episode sebelumnya yang berakhir ketika adegan Lubu yang hendak menyerang Dewa Thor. Di episode kedua terlihat Lubu melayang di atas dan hendak meluncurkan serangan terhadap Dewa Thor. Dewa Thor dan Lubu adalah para pria yang lahir dan dibesarkan di negeri yang berbeda. Berlatar belakang dewa dan manusia tentu perbedaan yang sangat-sangat jauh. Dengan perbedaan yang mereka miliki, mereka terlihat memiliki satu kesamaan, yakni mereka memiliki kekuatan alami yang sangat besar dalam diri mereka masing-masing. Mereka sama-sama dapat menaklukkan musuh hanya dengan satu kali hantaman. Bahkan dari banyaknya medan perang yang mereka ikuti dan diantara banyaknya musuh yang telah mereka kalahkan selama ini, baru kali ini mereka melakukan pertarungan dengan musuh yang memiliki kekuatan sepadan. Thor maupun Lubu mampu menahan serangan satu sama lain. Kekuatan mereka benar-benar setara dan mereka sangat imbang dalam pertarungan. Para manusia yang melihat hal itu merasa takjub karena rupanya kekuatan Lubu sebagai manusia setara dengan dewa. Begitu pula dengan Dewa Zeus yang mengatakan, lumayan juga bagi manusia rendahan. Tapi kurasa manusia menjadi sombong karena merasa setara dengan dewa. Loh, bukannya dewa yang menyepelekan manusia ya? Hahaha. Kemudian Zeus mengatakan manusia tidak menyadari kekuatan Thor sebenarnya. Dewa Thor mulai beraksi. Dia melayang ke atas lalu mendarat dengan sempurna. Terlihat sengatan petir di tangan Dewa Thor yang kemudian Dewa Thor memasang kuda-kudanya. Sengatan petir memenuhi kedua tangannya, lalu ia mengangkat palu besarnya dan mengeluarkan semua tenaganya, hingga tubuhnya terbawa oleh palu ketarik ke arah belakang, seperti kehilangan keseimbangan. Semua orang mengira dia akan jatuh, namun rupanya dia sedang mengeluarkan jurus palu Thor yang selama ini Dewa Thor gunakan untuk melawan musuh yang bukan manusia biasa. Kita akan beralih ke adegan flashback pada saat zaman kuno di negeri para dewa, Asgard. Negeri itu dikelilingi sebuah tembok yang melindunginya dari berbagai invasi dari tanah raksasa yang bernama Jotunheim. Suatu hari terlihat para malaikat pelindung sedang merasa bosan dengan tugas mereka yang cuma berjaga tanpa adanya serangan dari musuh. Salah satu malaikat mengatakan pada kapten bahwa dia menjadi malaikat pelindung agar bisa mengalahkan raksasa. Namun kenyataannya dia hanya diam dan berjaga seharian. Karena tidak adanya serangan, tempat itu terlihat begitu damai. Kapten marah dengan mengatakan, bodoh, tugas sebagai malaikat pelindung adalah untuk melindungi kedamaian. Kau tidak mempunyai pengalaman dalam berperang. Tetapi mengapa kau bersikap sombong? Jawab prajurit, aku akan bekerja sungguh-sungguh ketika ada pertempuran sungguhan. Tiba-tiba terjadi sebuah goncangan yang melanda negeri para dewa. Rupanya sesuai dengan kesombongan prajurit yang menginginkan peperangan. Akhirnya musuh menyerang. Saat itu raksasa es meningkatkan kemampuannya dengan cara datang secara mendadak lalu menyerang. Ada 66 raksasa yang menyerang Asgard, yakni pasukan Jotunheim dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Raksasa menaiki tebing untuk melakukan penyerangan. Para malaikat pelindung menyerang balik raksasa dan berusaha untuk melindungi negeri para dewa. Sementara para dewa di dalam dinding mulai cemas melihat serangan dari raksasa. Mereka berpikir dapatkah dinding dan gerbang menahan raksasa. Mereka semua panik, namun mereka berharap malaikat pelindung akan melawan raksasa dan semua akan baik-baik saja. Kemudian terlihat perjuangan para malaikat pelindung melawan raksasa yang besar dan buas. Dengan menggunakan senjata pedang dan panah, para malaikat pelindung menghadang para raksasa. Namun karena jumlah raksasa yang banyak, para malaikat pelindung sedikit kewalahan. Tak lama datanglah raksasa yang sangat besar mendobrak tembok. Duar! Tembok runtuh dan para dewa panik. Semua dewa berlarian untuk menyelamatkan diri dari serangan raksasa. Sekuat tenaga para malaikat pelindung melindungi para dewa. Namun naasnya raksasa justru menyerang dan melahap para malaikat pelindung dengan cara yang sangat ganas.
Satu persatu malaikat pelindung dilahap oleh raksasa hingga kesatria turun tangan. Namun sayangnya para kesatria menjadi santapan bagi para raksasa. Jadi cuy, biasanya raksasa menyerang Asgard itu hanya dilakukan oleh satu raksasa setiap kalinya. Namun setelah berabad-abad mempercayai hal itu, para dewa perlahan-lahan menjadi sombong dan membiarkan pertahanan para dewa melemah. Saat momen lemahnya pertahanan para dewa, para raksasa menunggu hal itu untuk melakukan penyerangan. Dan momen itu benar-benar terjadi. Kini Asgard diambang kehancuran karena para raksasa telah berhasil membobol pertahanan dan melahap para malaikat pelindung ataupun para dewa. Kini para raksasa tiba di dinding kastil. Di sana terlihat Dewa Forseti atau Dewa Perdamaian sedang ketakutan. Ia berpikir semua sudah berakhir dan kiamat akan segera tiba. Terdengar suara langkah kaki Thor yang mendekat ke arah gerbang. Dewa Thor membuka gerbang kemudian serangan Dewa Thor mampu menghancurkan raksasa dengan sangat mudah. Saking mudahnya Dewa Thor sampai bosan melawan raksasa. Seperti biasa, Dewa Thor mengeluarkan jurus melayangkan tubuh ke belakang sambil memegang palu besarnya. Lalu ia melontarkan serangan yang seketika menghancurkan para raksasa hanya dengan sekali hantaman. Dewa Thor berhasil mengalahkan 66 raksasa seorang diri. Wow, wadidaw wacau tingkat dewa. Jadi begitu cuy kekuatan Dewa Thor. Setelah itu para dewa ramai membicarakan kejayaan Dewa Thor. Beralih ke pertarungan Ragnarok. Pada pertarungan terlihat Dewa Thor sedang mengeluarkan jurus andalan dengan palu yang terkenal dengan sebutan Mjolnir. Kilat petir keluar dari palu. Semua yang melihat hal itu tercengang termasuk dengan Gold dan Valkyrie Brunhilde. Waktu bermain sudah habis, ucap Dewa Zeus. Petir Dewa Perang palu Thor dengan kekuatan maksimal telah menyelimuti seluruh tempat itu dan siap untuk menghadang musuh. Serangan palu Thor mendekat ke arah Lubu dan semua dewa memuji kekuatan Thor. Begitu juga dengan Gold yang terlihat frustasi melihat begitu hebatnya kekuatan dewa. Sungguh tidak sebanding dengan kekuatan manusia. Gold terlihat pasrah menerima kekalahan manusia. Namun Brunhilde meminta Gold untuk bangkit dan perhatikan baik-baik. Lihatlah momen saat sejarah para dewa dan manusia berubah. Lubu menangkis palu Dewa Thor dan menyayat dada Dewa Thor dengan tombaknya. Manusia bersorak melihat kekuatan Lubu, sementara para dewa tercengang melihat kekuatan Lubu yang dapat melukai dewa. Melihat tubuhnya terluka, Dewa Thor tidak menyerah. Ia terlihat bertekad mengalahkan Lubu, si manusia terkuat di dunia. Kita akan beralih kembali ke alur flashback cuy. Menurut catatan 3 kerajaan, dahulu kala di padang rumput Mongolia terlihat sosok Lubu dengan berlumuran darah. Lubu berasal dari wilayah Jiuyuan, distrik Uyuan yang kini dikenal sebagai daerah otonomi Mongolia Dalam. Saat itu ia berlumuran darah karena baru saja mengalahkan seekor hewan buas yang ukurannya cukup besar. Mengenai asal-usul Lubu sendiri, tidak ada yang dapat memastikan kebenarannya. Satu hal yang pasti dalam kehidupan Lubu, ialah sejak kecil dia selalu berkelana untuk mencari yang terkuat. Dalam perjalanannya mencari hal yang lebih kuat daripada dirinya. Sejak kecil ia melintasi berbagai daerah, hingga ia melintasi benua Eurasia yang sangat luas sampai dirinya jadi Delan, gede di jalan. Suatu ketika perjalanannya dihadang oleh seekor beruang besar. Tanpa basa-basi banyak cincau wacicau wado gedebuk ciah. Lubu melompat dari kuda bukan untuk lari ya cuy, melainkan untuk menyerang beruang. Tangannya memegang kepala beruang lalu memutarnya hingga beruang koit hanya karena sekali hentakan dari Lubu. Hal itu salah satu bukti bahwa Lubu selalu menghabisi semua yang menghadangnya. Lalu Lubu melanjutkan perjalanannya untuk terus mencari lawan terkuat, hingga nama Lubu menjadi terkenal di seluruh penjuru Tiongkok. Bahkan saat peperangan terjadi, Lubu mampu mengalahkan semuanya hanya dengan seorang diri. Semua yang menghalangi jalan Lubu pada akhirnya terkalahkan. Semua yang telah ia kalahkan akhirnya bergabung menjadi pengikut Lubu. Pengikutnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 30 tahun, akhirnya Lubu menyadari tidak ada manusia di dunia ini yang setara dengannya. Hingga suatu ketika di sebuah kerajaan adegan saat dimana Lubu ditangkap oleh beberapa prajurit. Saat itu Lubu akan mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung. Tubuh besar Lubu diangkat ke sebuah tempat untuk menerima hukuman mati.
Lubu menangis meminta kepada Tuan Cao Cao untuk memberinya kavaleri atau pasukan. Jika dikabulkan, Lubu akan membantu Tuan Cao Cao dalam menaklukkan dunia. Dia terpaksa memohon demi dibebaskan dari hukuman mati. Wow, apakah benar itu yang terjadi? Benarkah sosok Lubu si manusia terkuat di dunia mampu dikalahkan? Oh, tentu tidak. Semua yang terjadi adalah keinginan dari Lubu. Hanya ada satu alasan kenapa Lubu mau menjadi tahanan. Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Semua yang dilakukan Lubu semata-mata hanya karena dia bosan. Jadi karena dia ini manusia terkuat di dunia dan tidak ada yang mampu mengalahkannya, membuat dia bosan dan akhirnya bersandiwara menjadi sesosok tahanan yang hendak dihukum mati. Mungkin dengan mati, kebosanan akan berakhir. Begitulah kisah hidup dari Lubu. Beralih kembali ke pertarungan, dengan segala kebosanan yang dialami dalam hidupnya karena menjadi manusia terkuat di dunia. Akhirnya pada pertarungan kali ini, Lubu merasa bahagia karena Lubu mendapat musuh yang sepadan dengan kekuatannya. Kedua wajah petarung tersebut terlihat bahagia melakukan pertarungan. Akhirnya aku menemui musuh yang bisa kulawan dengan segenap kekuatan dan jiwaku, ungkap Lubu dengan wajah sumringahnya. Sementara Dewa Zeus mulai menyadari ada yang tidak beres. Hermes menanyakan, apa ada yang mengganggumu? Kemudian Dewa Zeus mengatakan, ini cukup tidak terduga. Lalu Hermes berteriak, maksudmu bagaimana manusia bisa setara dengan dewa? Woi cok, hentikan itu, jangan berteriak di telingaku, pendengaranku belum terganggu. Zeus menemukan keanehan lain, yakni saat menghadapi Mjolnir milik Thor, semua senjata manusia akan tentu hancur. Sedangkan senjata Lubu sama sekali tidak hancur, justru menangkis senjata dewa Thor. Hal itu sangat mustahil jika dilakukan oleh senjata manusia biasa, karena tidak ada senjata yang ditempa manusia yang bisa menahan senjata para dewa. Seketika Dewa Zeus berpikir, mungkinkah? Tatapannya tertuju pada Valkyrie Brunhilde, dan Dewa Zeus mengerti sekarang bahwa Valkyrie sudah melakukan kelicikan. Gol yang melihat tatapan Dewa Zeus ketakutan. Akan tetapi Brunhilde sudah menyadari bahwa Dewa Zeus telah mengetahui jika dirinya melakukan kelicikan. Sebelum pertarungan Ragnarok dimulai, Brunhilde dan Gol memilih manusia yang akan bertarung. Brunhilde memilih Lubu yang akan melakukan pertarungan pertama. Gol berpendapat Lubu, pria yang terlalu berbahaya. Dia adalah pria yang bosan setelah membunuh banyak manusia. Meskipun Lubu adalah pejuang terhebat dari 3 kerajaan, akankah ada peluang bagi Lubu untuk bisa mengalahkan sosok dewa dalam pertempuran? Tanya Gol. Brunhilde menjawab, tentu saja tidak akan pernah ada peluang bagi manusia bisa mengalahkan dewa. Gol terkejut mendengar ucapan tersebut. Kemudian Brunhilde menjelaskan sumber kekuatan para dewa yang sangat hebat, terletak pada senjata mereka di kayangan. Semua senjata yang ditempa manusia hanya bagaikan mainan bagi mereka. Semuanya akan hancur bahkan hanya dengan sekali benturan saja. Mustahil bagi manusia untuk mengalahkan dewa. Mendengarnya saja, Gol sudah lemas tak berdaya dan berpikir manusia akan kalah. Brunhilde mengiyakan bahwa manusia akan kalah, namun Brunhilde tidak tinggal diam. Ia memanggil ke-11 saudarinya untuk berkumpul dan membantunya. Kini 13 Valkyrie berkumpul dengan misi mereka. Karena itulah mengapa tombak Lubu tidak hancur terkena serangan palu dewa Thor. Semua itu karena Brunhilde. Kemudian beralih ke pertarungan. Brunhilde melihat ke arah pertarungan. Tangannya menutup wajahnya sambil mengatakan, ini saatnya berpesta. Cerita bersambung. Kira-kira kelicikan apa yang telah dilakukan oleh Brunhilde hingga membuat manusia dapat setara dengan dewa? Logikanya, mana mungkin manusia setara dengan dewa jika tidak ada campur tangan dari dewa itu sendiri, serta pertarungan yang semakin membabi buta ini. Thor versus Lubu semakin membakar jiwa baku hantam kita semua. Untuk tahu bagaimana kelanjutannya, saya meminta kepada kalian untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Tak lupa nyalakan lonceng agar notifikasi dari kami dapat membangkitkan gelora baku hantam kalian setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, saya Bos Pecandu, pamit undur diri.